Ini saya menemukan video yang menurut saya ini sangat membagongkan ya. Nih, ini saya setel dulu sebelum kita bahas. Kita setel dulu. Yang ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Setelah saya koreksi di dalam beberapa hadis ini, wah ini sudah menggugurkan syarat-syarat jadi orang mulia di hadapan Allah. Bagaimana bisa dekat dengan Rasulullah kalau tidak belajar, tidak alim, tidak mengamalkan ilmu? Cukup memang dengan gelar Habib bisa mengalahkan orang alim? Cukup dengan gelar Habib kemudian bisa mengalahkan orang-orang alim yang mu'amilin? Ya nggak bisa, neraka tetap itu. Ternyata ada sistem yang memang sangat rapih dari RA gitu kan, untuk yang mengkanter kita sebagai orang yang memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat bahwa manusia ini sebenarnya setara, tidak bisa dinilai dari nasab. Nah, yang mengkanter kita ini adalah muhibin-muhibin mereka yang sama-sama orang Indonesia. Nah, sementara kalau dari habaibnya ataupun oknum-oknumnya mereka masih berlanjut mendoktrin. Jadi nggak henti-henti mereka mendoktrin. Ini saya menemukan video yang menurut saya ini sangat membagongkan ya. Nih, ini saya setel dulu sebelum kita bahas. Kita setel dulu. Yang ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Nah, dua poin yang ingin saya bahas menanggapi Sobat Ki jeneng Habib iki lah. Saya itu gak banyak yang paham Habib Ja'far Al-Hadar apa Al-Hadar Al-Haidar iki. Al-Qadar Al-Herdar. Aduh, Herder. Begini, ketika ada para habaib siapapun itu yang mengatakan bahwa mencintai Habib itu fardu, itu jelas salah. Gak ada dalil yang mengatakan mencintai Habib itu fardu, bukan sunnah katanya. Ini kan ada narasi yang dibuat secara sengaja oleh mereka untuk menjunjung tinggi klannya mereka sendiri. Jangankan di dalam hadis, dalam fatwa maqalah para imam madzhabul arba'ah aja tidak ditemukan. Ada satu catatan tentang fardunya wajibnya mencintai dzurriyyah Rasul yang disampaikan oleh Al-Imamun Asy-Syafi'i di dalam kitab I'anah, itu adalah Ahlul Bait. Ya ahla baitir Rasul hubbukum fardum minallah. Itu maqalah bentuknya. Imam Syafi'i mengajak kepada kita sebagai umat muslim untuk mencintai Ahlul Bait. Ahlul Bait ini yang sudah dicatat adalah istri Rasulullah dan anak-anaknya, menantu, termasuk Sayyidina Ali yang sudah ada catatan. Itu. Maka kalau ketika dia menggembar-gembar terus bahwa mencintai Habib ini wajib, fardu, bukan sunnah, berarti ini ada doktrin secara sengaja yang ingin klan mereka dimuliakan oleh orang Indonesia. Nah, ini termasuk pembodohan juga seperti ini. Padahal andai kata begini, andai kata ada muhibin yang menolak beginilah, itu kan maksudnya dzurriyyah Rasul, kan wajib mencintai diri Rasul. Nah, boleh ketika Anda si Habib tersebut mengatakan mencintai dzurriyyah Rasul wajib, ya betul.
Tapi jangan menggunakan kalimat mencintai Habib itu fardu, wajib, jangan. Wong istilah Habib ini ada di Nusantara ini di abad 19. Kan begitu. Jauh-jauh hari gak usah dikasih tahu dengan habaib. Kita orang NU diajarkan oleh muassis-muassis NU untuk mencintai dzurriyyah Rasul. Karena bermadhab Syafi'i, Imam Syafi'i sudah menghimbau, memberikan fatwa, ya ahla baitir rasuli hubbukum fardum minallah. Harusnya narasinya nggak begitu. Mencintai dzurriyyah Rasul, mencintai ahlul baitnya Rasul itu wajib, fardu. Jangan mencintai Habib itu wajib. Nah ini kan ada narasi yang memang betul-betul bisa kita katakan ya rasis. Mereka yang rasis. Bahkan kalau kita muwafakohkan dengan salah satu hadis baginda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau Kanjeng Nabi sendiri mengatakan demikian dalam hal mencintai, dalam hal menghormati, betapa wajibnya sesama manusia saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati. Bahkan kata Nabi, kalau seseorang ini tidak menghormati sesamanya, tidak mencintai sesamanya, tidak menyayangi sesamanya, walaupun berbeda agama, maka tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. Kan begitu. Bagaimana hadisnya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi Muhammad sudah mengajarkan kepada kita sebagai umat Islam untuk saling mencintai, saling menghargai dan memuliakan. Bahkan kata beliau baginda Nabi, seseorang di antaramu tidak dikatakan beriman kalau belum mampu mencintai saudara-saudaramu sesama manusia seperti mencintai diri sendiri. Artinya di sini tidak ada klan yang diagungkan. Tidak ada syu'uban atau qabail yang diikramiyahkan. Nah ini kan sebenarnya sudah mendustakan hadis Nabi kalau begitu. Sejak kapan ada hadis Nabi mencintai Habib itu wajib? Nah ini perusak. Saya kira hadis-hadis maudhu ini terhenti di zaman tabi'ut tabi'in. Ternyata di zaman sekarang aja masih ada hadis maudhu itu. Artinya pelaku pemalsuan hadis. Buat apa ada min zumrati ta'dil wa tajrih? Nah ini kelengahan kita. Itu ya, itu saya bantah tuh. Si siapa? Habib siapa? Haidar siapa tadilah. Artinya ketika ada habaib yang mengatakan mencintai Habib itu wajib, salah total. Yang harusnya narasi itu bukan hanya diperuntukkan Habib tok, tapi masalah mencintai, menghormati, menyayangi itu seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk. Kalau ahlul bait, dzurriyyah Rasul yang betul-betul nyambung intisab kepada baginda Rasul, itu ada anjuran terkhusus memang. Nah ini kan kepedean mereka itu. Kalau saya katakan ya gila. Mereka gila hormat sampai segitunya loh supaya dihormati. Kalau kita lihat ya ngapunten, orang-orang tua kita dulu, orang alim, para ulama-ulama kita terdahulu, mereka itu beliau-beliau dimuliakan. Hampir 99% dimuliakan menjadi kebanggaan umat. Itu bukan dari nasab Pak, pasti dari keilmuannya, akhlakul karimahnya. Kan begitu. Maka saya katakan yang menjadi kemuliaan Nabi Muhammad bukan karena nasabnya suku Quraisy bangsa Arab, tapi karena khulqan wa khuliqa, akhlakul karimahnya. Nah ini masih ada aja. Jadi sistem mereka itu Pak, muhibbin untuk mengkanter, bahkan yang membabi-babikan kita. Muhibbinnya untuk, ada juga yang mengatakan kalau ulama yang betul-betul itu go internasional, tapi kalau ulama-ulama model kayak saya gitu kan, pondok unik macam-macam itu mah go comberan katanya. Ada juga tuh yang menarasikan kayak begitu. Bahkan saya lihat di salah satu video ada juga nih habaib yang mengatakan begini,
Kalau ente manggil saya jangan menggunakan kalimat Pak. Panggil saya Maulana. Panggil saya As-Sayyid, Al-Imam katanya. Karena saya ini orang suci. Itu belak-belakan loh di video. Artinya segitunya pengen dihormati oleh orang Nusantara. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, poin kedua, tadi yang disampaikan oleh Habib tersebut di dalam videonya, habaib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Wah, ini kalau kita bahas ulama amilin ini adalah orang yang banyak ilmu dan amilin yang bisa mengamalkan ilmunya. Itu dikatakan lebih mulia Habib yang bodoh, lebih mulia Habib yang gila katanya. Harusnya kalimatnya itu bukan seperti gitu. Gimana harusnya? Habib yang gila wajib masuk rumah sakit jiwa. Itu harusnya yang benar. Perlu direhabilitasi gitu. Itu sebenarnya narasi yang sehat loh. Ya, harusnya yang begitu benar, masih Pak. pakai akal waras. Monggo dilanjut Ustadz. Coba. Jadi poin pertama tadi mengatakan mencintai Habib ini wajib, fardu, bukan sunnah. Berarti kalau begitu bisa mengalahkan dengan keparduan sholatnya kita dong. Terus kemudian Habib yang gila walaupun tidak ngerti agama itu lebih mulia daripada ulama amilin tadi katanya. Ini kalau kalimatnya ulama saja masih mending, ini ulama amilin. Saya pikir ini Habib ngerti gak definisi ulama amilin itu apa? Ulama itu jamak taksir dari alimun. Alimun satu orang yang alim, ulama beberapa orang atau orang-orang yang alim. Kalau amilin itu yang mengamalkannya, artinya selain ulama tersebut ilmunya banyak, juga mampu mempraktekkan daripada ilmunya, artinya paripurna. Dia lupa dengan makolahnya Al-Imam Ghazali. Kadang-kadang saya mikir, mereka ini kan kalau di dalam Thariqah Alawiyah manhajnya itu mengikuti Imam Ghazali. Ukuran binasanya manusia atau tidak di hadapan Allah, hina ataupun tidaknya, itu ada di dalam fatwanya yang mengambil dari hadis Nabi yang mengatakan begini, kullun nasi halkah, setiap manusia itu binasa. Mau itu Habib, mau kiai, mau ajengan, mau gus, mau aang, mau orang biasa, lora, tetap binasa. Illal alimun, kecuali orang yang berilmu. Wal alimuna halkah, begitu juga orang yang berilmu masih rusak di hadapan Allah. Illal amilun, kecuali orang yang mampu mengamalkan ilmu. Kan begitu. Sampai wal amiluna halkah illal mukhlisun. Orang yang mengamalkan ilmu aja masih rusak kecuali yang mengamalkannya dengan ikhlas. Ini ukurannya. Ini rendetan di mana manusia ini hina atau tidaknya di hadapan Allah. Nah, sementara yang disampaikan oleh Habib tersebut dengan mengandalkan katanya dia cucu Rasul, dia lebih mulia daripada ulama amilin. Dari 1, 2, 3 dalam makalah Imam Ghazali tadi gak ada yang masuk satupun tuh. Ya betul. Masuknya ke rumah sakit tadi, halkahnya itu rusak betul. Nah, ini kan sangat-sangat membahayakan umat. Nih, kita lihat. Kalau memang ente mengatakan bahwa Habib yang gila itu lebih mulia daripada ulama-ulama yang bisa mengamalkan ilmu, kita lihat derajat tertinggi 1 digit di bawahnya baginda Rasul atau 1 digit di bawahnya para nabi. Nih dalam hadis Nabi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, saya ambilkan kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Ghazali karena mereka andalannya dalam Thariqah Alawiyah kan Ghazaliyah sama Syadiliyah. Saya buka nih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nasi min darajatin nubuwati ahlul ilmi wal jihadi. Derajat manusia yang mendekati dengan derajatnya kenabian, yang lebih dekat, artinya tidak lebih nabi, artinya lebih dekat, itu adalah ahlul ilmi atau orang yang alim. Artinya kalau dia habaib, kalau bodoh gak dibutuhkan dalam hal ini.
dia mengatakan dirinya cucu Rasulullah, tapi kalau statusnya dia masih bodoh, gak bisa masuk dalam kategori ini. Apalagi kita loh. Maka pantas kalau Imam Zainal Abidin beliau gak mau disebut cucunya Nabi, gak mau disebut Ahlul Bait, karena ngeri. Sehingga al ulama warasatul anbiya, disitulah mulai ada hadis Nabi, hanya para ulama yang memegang warisan daripada para nabi. Syaratnya ulama itu bagaimana? Ya belajar, harus belajar. Nih dilanjutkan, mau ini Habib, mau itu siapa saja yang mengaku cucu Nabi lah. Kata Nabi, halaku ummati fi syai'aini tarkul ilmi wa jam'ul mali. Kerusakan yang paling fundamental yang menimpa umatku itu sebab dua hal. Satu, tarkul ilmi, karena gak mau belajar. Masa mau mengandalkan nasab, kemudian saya kan habaib, saya lebih mulia daripada ulama yang punya ilmu, mengamalkan ilmu. Gak bisa. Ini dibantah oleh Kanjeng Nabi. Kalau ente tidak belajar ilmu, tidak alim, tidak paham ilmu, tetap akan menjadi halaku ummati, kata Nabi. Ini menjadi fundamental kerusakannya umatku. Makanya kan ada juga dawir macam-macam. Kalau Habib yang mabuk gak usah dimarahin. Kalau Habib yang melakukan kesalahan, nanti ada juga tuh videonya, gak usah dilaporkan ke polisi. Hargai Rasulullah, mau bawa Rasulullah. Kemarin ada fatwa tato bagi habaib, tato ini berkah. Kalau untuk pribumi kriminal. Ini sangat salah. Makanya dianjurkan oleh Kanjeng Nabi, nih, ini bukan untuk orang selain dzurriyyah Nabi saja. Wa qala aidan kun aliman. Satu, perintah Kanjeng Nabi ini kepada kita, mau kepada anak cucunya Kanjeng Nabi, jadilah orang yang alim. Artinya orang yang berilmu. Au muta'aliman, kalau tidak mampu menjadi orang yang berilmu, belajar, jadilah santri, jadilah pencari ilmu, pelajar. Kalau tidak mampu jadi orang alim, tidak mampu, kemudian jadi orang pelajar, seorang pelajar, siswa yang belajar di pondok pesantren, belajar di pondok yang lain ataupun di dunia pendidikan luar, tidak mampu, au mustami'an, jadilah pendengar yang setia. Kemudian masih tidak mampu lagi menjadi pendengar, au muhibban, cintai para ulama. Wala takumul khamisah, jangan sekali-kali menjadi orang yang kelima. Nah ini yang rusak nih, yang kelima ini. Kalau saya pahami dari narasi Habib tersebut, dari 1, 2, ini kan dihilangkan. Artinya mau gak alim, gak punya ilmu, pokoknya tetap mulia Habib, bahasanya begitu, dibandingkan ulama yang mengamalkan ilmu. Nah ini fatwa dhalun mudillun. Masya Allah. Dan ini orang kayak gini itu memang harus disikati, bener Pak. Karena memang kalau dibiarkan, ini orang-orang awam itu semakin tersesat. Nanti itu begini, gak apa-apa, saya lebih menghormati habaib saja daripada ulama kiai-kiai di sini. Nanti begitu, dan sekarang itu terjadi. Coba lihat orang-orang kita, cara menghormatinya antara kiai-kiai yang ada di setempat kita, kiai yang ada di daerah, dengan cara menghormati golongan dari Ba'alawi sangat beda jauh. Sangat beda jauh. Saya sering ngomong, orang kiai kampung yang ikhlasnya betul-betul aja, kadang-kadang diundang yasinan, diundang tahlilan, walaupun tidak mengharapkan diberi, itu orang punya rumah biasa-biasa saja gitu, nggak diada-adakan. Tapi kalau giringan Ba'alawi yang diundang, semuanya diada-adakan, walaupun kadang-kadang mereka memang pesan, saya harus makan ini, begitu Pak. Nah ini kebobrokan akhlakul karimah. Harusnya begini, kalau mereka mengaku cucu Nabi, uswah dong, harus mencontoh uswah baginda Rasul. Jangan gila hormat kayak begini, mendoktrin umat supaya mengagungkan klan-klan mereka. Maka pantas kalau Imam Ghazali itu sampai mengkritik
dari Alawiyin itu. Ya ini yang disebut dengan mustanadur rojaihim bisolahil aba ini. Hanya mengandalkan kebaikan dari nenek moyangnya. Walaupun belum tentu kalau habaib ini adalah duriyah Rasul. Saya katakan istilah habaib ada di Indonesia ini di abad 19. Sebelumnya belum ada. Maka kalau itu difatwakan seakan-akan makalah yang utuh, yang qayyid, sangat salah. Bantah nih siapa saja pokoknya kalau ada penceramah dari kalangan mereka yang mengatakan wajib mencintai habaib, apalagi sampai mengkafir-kafirkan kalau tidak mencintai. Salah itu. Karena Imam Syafi'i sendiri mengatakan ya ahlal baitir rasuli hubbukum fardu minallah. Kita sebagai ikut yang manhajinya Imam Syafi'i diwajibkan mencintai ahlul baitnya Rasul, dzurriyyah Rasul yang betul-betul dzurriyyah, bukan yang seperti sekarang ini. Itu ya. Setelah saya koreksi di dalam beberapa hadis ini, wah ini sudah menggugurkan syarat-syarat jadi orang mulia di hadapan Allah. Bagaimana bisa dekat dengan Rasulullah kalau tidak belajar, tidak alim, tidak mengamalkan ilmu? Cukup memang dengan gelar Habib bisa mengalahkan orang alim. Cukup dengan gelar Habib kemudian bisa mengalahkan orang-orang alim yang mu'amilin. Ya nggak bisa, neraka tetap itu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah ini ya. Terus saya memuafakan dengan hadis. Terus saya setel lagi, ada yang muncul. Tak setel dulu, biar kedengar kupingnya. Nih, siapa Muhibin, dengerin nih kalimat seperti ini. Yang ini adalah fardu, ingat fardu, bukan sunnah. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat fardu, bukan sunnah. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Pret, segitunya tuh, saking ingin dihormati. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Ngerti gak definisi ulama amilin ini? Masya Allah. Tetap kita lawan karena ini narasi-narasi yang memang mendoktrin dan sangat salah. Tidak ada ngaku mazhab Imam Syafi'i, tapi fatwa Imam Syafi'i di dalam I'anatul Thalibin saja tidak diindahkan. Kan gimana? Begitulah. Jadi saya cross check di dalam beberapa hadis, gak ada tuh. Kalau untuk mencintai ahlul bait dzurriyyah Nabi yang betul-betul oke, itu sangat sah dan qayyid. Karena yang saya bantah sejak kapan istilah habaib? Harusnya jangan menggunakan istilah Habib dong. Mencintai dzurriyyah Rasul, mencintai ahlul baitnya Rasul wajib bukan sunnah. Itu yang betul. Ini mah kayak iklan gitu Pak. Kalau orang lagi jualan itu apa namanya itu? Ini namanya sistem marketing ya. Sistem marketing ya apa jadinya? Sistem marketing Pak ya. Supaya labelnya kelihatan. Sekarang orang Indonesia sudah banyak yang sadar, saya yakin. Banyak yang sudah mulai sadar. Terserahlah ketika ada, kan begini, mereka menanggapi kita ini adalah orang-orang yang benci gitu Pak ya. Pastinya begitu. Wah ini orang yang pembenci Habib. Dia ini adalah orang yang bayaran. Terus apa lagi? Banyak lah. Kita mah gak ngurus. Dan itu bukan istilahnya. Ketika ada orang-orang kita yang masih muhibbin lah mereka kemudian mengkanter gak akan kita hiraukan. Karena yang kita butuhkan ini adalah pertanggungjawaban dari mereka yang selaku mengaku dirinya sebagai dzurriyyah Rasul, kok berani-beraninya mengeluarkan fatwa-fatwa yang betul-betul sangat menyalahi aturan syariat. Kan itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.